ngomong, ih kenapa sih hidup aku begini? Kenapa harus aku? Kenapa aku ngalamin ini? Padahal kita yang melepas sendiri, bener nggak? Betul. Terus kita bilang, Tuhan nggak adil, Allah nggak adil, aku ngalamin ini. Padahal bukan nggak adil, kamu nggak tahu sistem kerja semesta. Teh Feby, aku goalsnya finansial teh, per bulan pengen sekian angkanya. Paling berdoa di subuh berapa menit, bener nggak? Coba cek seminggu terakhir, ada nggak perasaan ini? Subscribe to my channel. Aku bertemu sama ini. Hukum semesta. Jadi pada saat seseorang itu menginginkan sesuatu dan sesuatu itu belum tercapai, Teh Risa dan teman-teman bisa mengecek, ya, bisa mengecek. Jadi pada saat waktu itu kondisi yang kita inginkan belum tercapai, itu kondisinya pasti kita lagi tidak beresonasi sama semesta secara rasa. Karena semua kegiatan upaya udah dilakukan, tapi pada saat itu vibrasi tubuhku itu tidak bergetar di apa yang aku mau. Nah, apa yang aku mau motor keluar nih Mbak Risa. Ya, motor keluar itu bergetarnya di sini nih. Di frekuensi 200. Ya. Frekuensi 200 di atas 200 itu ada ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya Mbak Risa mau TVB aku mau income 50 juta per bulan atau lebih misal. TVB aku mau rumah baru tambahan, aku mau mobil atau aku mau beres urusanku. Nah, semua apapun yang Mbak Risa mau, dia berfrekuensinya di level energi di atas 200. Ciri-cirinya tubuh kita tuh harus bergetar di sini nih. Bersyukur, bahagia, berterima kasih. Pada saat waktu Harley-ku pengen keluar itu, Harley keluar tuh di vibrasi di atas 200, tapi akunya bergetarnya di sini, Mbak Risa. Khawatir, marah, kesal, bingung, takut. Kira-kira kalau getaran di sini, motornya keluar nggak, Mbak? Nggak akan keluar. Nah, aku juga pengen ngobrol sama Mbak Aslinda. Boleh ya open mic? Hai, Mbak. Halo Mbak Aslinda. Hai. Halo. Ya, aku pengen ngobrol sama Mbak Aslinda. Mbak Aslinda pernah nggak mengalami satu situasi pengen sesuatu nggak dapat-dapat? Pernah nggak? Selalu Mbak. Oh gitu ya. Oke, sekarang ini ada sebuah hukum semesta yang namanya cermin semesta. Oke, Mbak Aslinda boleh tolong bacain nggak bacaan yang di sini? Sistem kerja semesta boleh tolong bacain nggak? Sistem kerja semesta seperti cermin raksasa, dia akan memantulkan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. Yes. Mbak, saya dari Malaysia ya Mbak, maaf. It's okay, no problem. Halo, Malaysia kah? Ya. Oh, senang sekali, welcome Malaysia. Senang sekali kita semua dari Indonesia, kita serumpun dan kita keluarga. And now I have a new sister in Malaysia, Mbak Azlinda. Oke, Mbak Azlinda. Saya khawatir nanti bacaan saya tidak difahami oleh sahabat yang lain. Aman Mbak, aman. Kita ngerti, aman, bisa. Sekarang Mbak Risa boleh tolong baca nggak cara kerja sistem semesta seperti apa? Ada dua level di sini, level di atas 200 dia bergetar dalam judul apa? Bantu baca Mbak Risa. Level energi di atas 200 yaitu bersyukur, bahagia, berterima kasih, tenang, damai, kebebasan, kelimpahan tanpa batas, sudah tersedia, sudah disediakan, sang keberadaan, beingness, kesadaran, Tuhan, Allah dan the high power. Ya, jadi inilah energi semua apa yang Mbak Azlinda mau dan Mbak Risa mau, dia adanya di level di atas 200. Ciri-cirinya hati kita, tubuh kita, rasa kita
harus bergetar di sini, di bahagia, bersyukur, berterima kasih, baru dia datang. Contoh kemarin kisah aku, waktu motor aku nyangkut 2 tahun Mbak nggak keluar-keluar. Aku sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat duha, puasa Daud istilahnya. Apalagi yang harus dilakukan secara agama gitu. Lalu aku sholat tahajud dan bertanya, ya Allah aku salah di mana? Keluarlah materi ini. Ternyata yang aku mau bergetar di frekuensi di atas 200, sementara tubuhku bergetar di bawah 200. Bakal ketemu nggak Mbak Aslinda? Enggak. Nggak akan ketemu. Ya, tubuh aku bergetar di khawatir, marah, cemas, kesal, bingung. Sementara aku mau Harley-ku keluar 1,3 miliar, aku dapat. Yang satunya di sini, yang satu tubuhnya di sini, nggak ketemu-ketemu. Tapi banyak teman-teman dalam kisah ini yang bilang, Tuhan nggak adil. Kemana Tuhan? Kok nggak tolong aku? Kok doaku nggak dikabulin? Bukan doa nggak dikabulin, tubuhmu tidak bergetar di getaran yang sama seperti apa yang kamu mau. Clear nggak di sini, Mbak Aslinda dan Mbak Risa? Ini amazing banget. Materi pertama tentang cermin semesta ini, kalau Mbak Aslinda, Mbak Risa, dan semua teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikannya, ini bakal amaze banget hidup kita. Amaze banget hidup kita. Nah, TVB pertanyaannya, gimana kalau rasa-rasa ini udah terlanjur ada? Gimana menghilangkannya? Gimana melepasnya? Gimana berpindah dari getaran yang ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, pindah ke sini gitu? Bener nggak? Itu bukan yang jadi pertanyaan teman-teman. Kalau dari Mbak Risa, dari rentetan ini ada nggak rasa-rasa yang nyangkut dari rentetan judul ini? Mulai sosmed ke bawah itu, di bawah sosmed ke bawah. Kebetulan saya tidak Paling bawah sering lah. WA ada ya seperti itu. Marah, Oke, kesal, serba salah, bingung, takut, sedih, putus asa. oke. Feeling guilty yang jelas. Ada feeling guilty juga. Oke, nanti kita sama-sama semua teman-teman yang berapa orang ini? 70 orang. Kita lepas bersama dan ikhlaskan ya. Oke, Mbak Aslinda dan teman-teman semua. Karena inilah yang jadi payung halang berkelimpahan itu mau masuknya susah. Karena ada layer, ada penghalang. Karena itu bukan kamu bukan emosi ini. Kamulah yang berkelimpahan itu dan it's time to you to happy and abundant. Waktunya untuk berlimpah, waktunya untuk pada akhirnya merasakan seperti teman-teman yang lain. Gitu. Aku mau ngobrol juga dong sama Mbak Radiana. Halo Mbak. Hai Mbak, open mic boleh ya? Hai Mbak. Di kota mana Halo. Kak? Aku dari Depok. Halo Depok. Ya, Mbak Radiana pernah nggak Ya. ada di dalam frekuensi yang di sini? Ketika Mbak Radiana ingin sesuatu, tapi rasa hatinya ada di sini gitu. Pernah ngalamin itu nggak? Ya, banget. Banget. Dan kita sama-sama Banget. lepas ya. Karena gini, Ya. ketika emosi itu kemarahan nih, contoh ya, kemarahan, kekesalan, kesedihan, ketakutan, atau sedih menahun, atau luka batin yang bertahun-tahun gitu istilahnya. Jika itu tidak dilepas, dia akan looping. Looping itu apa? Looping itu adalah kejadian yang di tahun ini terjadi karena dia energinya nggak dilepas, dia loncat lagi mencari jalan, mau lagi sama rasa dan situasi yang sama di tahun depan, di tahun depan lagi, di tahun depan lagi, di tahun depan lagi, dan kita lelah dan capek pada akhirnya, dan itu akan menggerogoti kesehatan kita. Kesehatan kita jadi down, jadi kita kena banyak penyakit. Siapa di sini yang kena sakit GERD, mah, sakit kepala, asam urat, Vertigo. vertigo, pegal-pegal, itu Kolesterol. kolesterol,
Ibu Heni. Hai Ibu Heni. Itu tanda-tanda emosi-emosi yang di sini sama kita dipegangin terus, nggak dilepas. Sekarang aku tanya, Teh Heni, kalau emosi ini dilepas, kira-kira nambah saldo bank nggak? Iya, Nggak nambah saldo kan, Mbak Radiana, bener nggak? tambah. Nah, ketika ini tidak dilepas, kelimpahannya susah masuk gitu, nggak bisa masuk. Nah, ada satu kisah salah satu temen aku, Teh Feby, aku mau cerita. Aku seorang dokter, kata dia. Aku ditipu sama temenku 200 juta dan aku difitnah sama dokter B dan suamiku menyakiti aku dan kolegaku mengkhianati aku. Nah, ada banyak tuh. Dan profesorku juga membuat aku kesal. Ada 5 orang gitu. Ada 5 orang. Terus dia bilang gini sama aku, Teh Radiana, Bu Heni, Teh Feby, gimana caranya bikin mereka berubah? Gimana caranya pada akhirnya ada solusi tentang permasalahan ini? Aku bilang gini sama Dokter Sofia namanya. Dokter Sofia tahu nggak? Selain ada sistem semesta sebagai hukum dari semesta mengatur kehidupan kita, semesta ini dia hanya punya sistem kerja, dia akan memantulkan apapun yang kita lepaskan. Maksudnya gimana? Kata dokter itu cerita ke aku, dia S3 padahal. Aku bilang gini, ada salah satu contoh gini, contoh. Misalnya Teh Risa misalnya, anggaplah ini Teh Risa. Ini ada orang kan ya, Teh Risa lihat nggak ada orang di sini? Ya, Ada ya, kelihatan ya? ya. Ini ada orang. Aku juga pengen ngobrol deh sama Mas Nasnur. Halo, Mas Nasnur. Hai, open mic ya. Hai, Mas Nasnur. Oke, kita berinteraksi ya. Ya. Anggaplah ini Mas Nasnur misal ya. Ini Mas Nasnur. Pada saat Mas Nasnur bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki, lunaskanlah hutangku misal, atau apapun itu yang Mas Nasnur mau. By the way, Mas Nasnur goalnya apa ya? Finansial bukan? Goal ikut kelas ini finansial atau hal-hal lain? Finansial. Finansial, oke. Contoh misalnya Mas Nasrul sini, ya Allah kasih aku rezeki di angka tertentu, angka itu gitu misalnya. Pada saat Mas Nasrul mengucapkan itu, ucapan itu tidak terlalu direspon sama semesta. Semesta itu hanya membaca getaran rasamu. Contoh konkret banget. Aku punya temenku bilang gini, Feby pinjem uang dong, aku lagi nggak punya uang, anakku sakit, aku kesel, aku berantem sama Pak RT, aku lagi difitnah orang, pokoknya dia cerita 15 menit, ceritanya keluhan semua. Artinya tubuh dia kan bervibrasi di sini, di kesal, marah, sebel, benci, istilahnya kayak gitu. Terus aku bilang, Teteh, tadi malam atau sholat subuh berdoa nggak? Aku berdoa ya Allah berikan aku rezeki dan lain-lain. Nah, si ibu itu di subuh cuma 5 menit nih Mas Nas, dia berdoa, Tuhan kasih aku rezeki, aku pengen uang, aku pengen per bulan dapat sekian. Ya. Tapi di pagi harinya nih, dia mulai gini, ih kesel banget ya kok uang nggak masuk-masuk. Di siang harinya, tagihan datang lagi. Di sore hari, ya ampun semua barang-barang pada naik. Di malam harinya, dia mengeluh lagi tentang suaminya, tentang keluarganya. Kira-kira yang dibaca dan direspon semesta yang mana? Yang 5 menit atau yang siang, sore, malam dalam keluhan, kekhawatiran, kebingungan, kekesalan? Yang dalam siang, sore, malam. Ya. Semesta membaca ketika orang itu khawatir lama, takut, bingung, cemas tentang masa depan. Kita kan kalau misalnya ada masalah suka lama gitu ya dirasain, apalagi kesal sama orang. Bener nggak? Iya. Kekhawatiran terutama, itu lama banget dirasa.
Pada saat mulut kita ngomong di subuh, ya Allah berikan aku rezeki, tapi setelah itu tubuh kita bergetar di takut, khawatir, bingung. Energi takut, khawatir, bingung itu dia terlempar ke semesta. Deng, naik ke atas ini. Deng, naik. Emosi, kesal, marah, khawatirnya naik ke atas. Kita lihat sistem kerja semesta. Dia memantulkan kembali apa yang dilepaskan. Jadi pada saat dia naik, semesta pantulin balik. Balik lagi kemana, Mas Nur? Ke diri kita. Ke diri kita sendiri. Yes. Yang kita rasakan itu. Berupa apa? Berupa orang-orang yang ngeselin kita. Berupa debt collector yang nagih, yang ngeselin, berupa mertua yang nyebelin misalnya, berupa pasangan yang marahin, berupa jadi banyak. Terus kita ngomong, ih kenapa sih hidup aku begini, kenapa harus aku, kenapa aku ngalamin ini, padahal kita yang melepas sendiri, bener nggak? Terus kita bilang, Tuhan nggak adil, Allah nggak adil, aku ngalamin ini. Padahal bukan gak adil, kamu gak tahu sistem kerja semesta. Gitu loh. Nah, kalau misalnya Mas Nur nih, contoh, TVB, aku goalsnya finansial teh, per bulan pengen sekian angkanya. Paling berdoa di subuh berapa menit, bener gak? Coba cek seminggu terakhir, ada gak perasaan ini? Mas Nur? Iya. Ada. Ada. Artinya, tanpa sadar, engkau merequest, semesta, kirimin lagi dong kesel yang aku rasain kayak gini nih, lebih banyak lagi buat besok. Ya, gitu. Semesta kirimin dong rasa marah yang kayak aku rasain nih, pentalan, kekesalan, kebencian. Jadi sepanjang kita menyimpan kesal, sebel, bingung, resah, itu kepantul balik lagi ke kita, kepantul balik lagi ke kita, gitu loh. Iya. That's why di kelas kita saat ini salah satu yang akan jadi 30 hari habit baru kita adalah melepaskan dan mengikhlaskan. Kenapa harus dilepaskan? Itu bukan kita. Itu bukan sejatinya kita. Sejatinya kita berkelimpahan, cukup, bahagia. Kita dapat semuanya harusnya itu, tapi ketutup. Inilah yang akan kita lepas. Ini yang akan kita lepas. Nah, kembali ke cerita dokter tadi. Ini cermin semesta, sementara nanti kita akan pendalaman 30 hari, kita akan banyak berdiskusi dan bercakap-cakap sehubungan dengan cermin semesta. Sementara ini kita masuk ke sistem kerja semesta yang kedua ya, Mbak Aslinda dan Mas Nur ya. Kita masuk ke cermin semesta, udah selesai. Kita masuk ke sistem kerja semesta yang kedua, yaitu ini. The law of projection. Thank you for watching.